Mereka bilang begini, Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, Paulus yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Lalu Kristen mengikuti Paulus. Kalau klaim ini benar, maka Injil harus diam. Tapi Injil tidak diam. Di video ini kita uji klaim itu dengan 3 jalur. Injil, Paulus, dan kisah para rasul sebagai jembatan sejarah gereja mula-mula. Sama seperti episode sebelumnya, kita tidak mengejek polemikus muslim dan tidak merendahkan pertanyaan. Kita jawab klaimnya. Karena kalau iman itu benar, ia bisa diuji. Dan kalau Anda Kristen, ingat, tujuan kita bukan menang debat. Tujuan kita mengerti dan mengenal siapa Kristus. Sebelum masuk ke dalam ayat, kita harus jujur. Mengapa orang merasa Paulus lebih dipercaya daripada Yesus? Karena banyak orang membaca Yesus sebagai guru moral saja. Sementara Paulus bicara teologi besar, salib, kebangkitan, dan keilahian Kristus. Padahal Injil itu bukan sekadar kumpulan etika. Injil itu menyatakan dan memberitakan siapa Yesus dan apa yang ia lakukan. Jadi pertanyaan yang lebih tepat bukan Paulus menaikkan posisi Yesus, tapi apakah Injil sendiri menunjukkan identitas Yesus lebih dari sekedar nabi? Kunci pertama adalah istilah Tuhan. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata Tuhan sering memakai istilah Yunani Kyrios. Dalam budaya umum, Kyrios bisa berarti tuan atau majikan. Tapi dalam tradisi Yahudi, Kyrios juga dipakai untuk menyebut nama ilahi, cara hormat yang merujuk pada Allah. Jadi ketika teks-teks Kristen mula-mula memakai Tuhan untuk Yesus, itu bukan sekadar Sir atau Bos. Itu punya bobot teologis yang dalam. Sekarang, apakah Injil diam soal identitas Yesus? Tidak. Mari ambil beberapa contoh yang paling jelas. Pertama, Injil Yohanes membuka dengan pernyataan yang sangat tinggi. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Ini bukan Paulus, ini Injil. Lalu di akhir Injil Yohanes, ketika Thomas melihat Yesus yang sudah bangkit, ia berseru, "Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus tidak menolaknya. Dan ada juga pola penting. Yesus menerima penyembahan dan tindakan-tindakannya menunjukkan otoritas ilahi, yaitu mengampuni dosa, menghakimi, memberi hidup. Artinya, bahkan ketika Yesus tidak selalu berbicara dengan satu kalimat slogan, identitasnya dinyatakan lewat kata dan tindakannya. Sebagian orang akan berkata, itu Yohanes, bagaimana dengan Injil lain? Ingat, keempat Injil memberi kesaksian yang selaras, tapi dengan gaya berbeda. Injil Sinoptik menekankan kerajaan Allah dan tindakan Yesus sebagai Mesias. Yohanes menekankan makna terdalam dari identitas Yesus. Namun, bahkan di dalam Injil Sinoptik pun, kita melihat pola. Yesus menerima penyembahan, berbicara dengan otoritas yang melampaui nabi, dan menyatakan diri sebagai hakim eskatologis. Jadi bukan Yohanes yang menciptakan Tuhan Yesus, dan bukan Paulus yang menaikkan derajat Yesus. Kesaksiannya menyatu. Sekarang kita masuk ke surat-surat Paulus. Ayat yang sering jadi pusat adalah Filipi 2 ayat 6-11. Paulus menggambarkan Kristus yang merendahkan diri, lalu ditinggikan dan menerima hormat yang sangat agung. Namun perhatikan, banyak ahli melihat bagian ini sebagai bentuk pengakuan atau himne yang sudah dipakai di gereja mula-mula. Artinya, Paulus tidak sedang menciptakan ide baru sendirian. Paulus sedang memakai pengakuan iman yang sudah hidup di komunitas gereja. Dan di titik ini, kita perlu garis tegas. Kalau Yesus cuma manusia biasa,
Penyembahan kepada Yesus akan menjadi masalah besar bagi monoteisme Yahudi. Tapi justru gereja mula-mula yang berakar Yahudi menyembah Yesus Kristus. Itu menunjukkan mereka memahami Yesus bukan sekadar guru. Sekarang bagian yang sering dilewati, kisah para rasul. Kalau Paulus benar-benar membawa ajaran baru yang melawan Yesus, maka para rasul yang berjalan bersama Yesus harus menolak dia. Tapi yang terjadi kebalikannya. Paulus dipanggil oleh Kristus yang sudah bangkit. Silakan lihat kisah para rasul 9. Lalu ia membangun relasi dengan komunitas rasuli. Dan ketika ada konflik serius tentang bangsa-bangsa lain, mereka berkumpul dalam sebuah konsili, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Keputusan dibuat bersama. Jadi, orang Kristen tidak lebih percaya Paulus daripada Yesus. Orang Kristen menerima Paulus karena ia diakui dalam kesatuan iman apostolik dan karena isi suratnya selaras dengan Injil. Mari kita lihat kunci jawaban gereja apostolik. Kunci pertama, Injil sudah memuat kristologi yang tinggi. Paulus bukan sumber pertama Yesus Tuhan. Injil bersaksi, gereja bersaksi. Paulus adalah bagian dari kesaksian itu. Kunci kedua, Yesus tidak pernah berkata satu kalimat slogan, bukan bukti bahwa ajaran itu tidak ada. Banyak hal di dalam Injil dinyatakan lewat tindakan Yesus, yaitu menerima penyembahan, mengampuni dosa, menyatakan diri sebagai hakim, menyebut Allah sebagai Bapa dalam relasi yang unik. Identitas tidak selalu disampaikan lewat tagline, tapi lewat keseluruhan hidup dan karya. Kunci ketiga, Paulus dipercaya bukan karena karismanya, tapi karena ia rasul yang dipanggil Kristus yang sudah bangkit, dan pelayanannya diuji dalam tubuh gereja. Dalam gereja apostolik, otoritas bukan individualisme. Otoritas itu apostolik dan hidup dalam gereja. Sekarang mari kita lihat dua miskonsepsi yang sering menyusul. Miskonsepsi pertama, Paulus itu mantan musuh, jadi ajarannya patut dicurigai. Justru pertobatan Paulus adalah argumen kuat. Ia tidak sedang cari untung. Ia kehilangan banyak hal, menderita, dianiaya, dan tetap bersaksi. Itu bukan pola mendirikan agama baru untuk kenyamanan. Miskonsepsi 2. Kalau Kristen menyembah Yesus, berarti menyembah pribadi selain Allah. Di sini letak perbedaan terbesarnya. Monoteisme Kristen bukan 2 atau 3 Allah, tetapi satu hakikat ilahi. Penyembahan kepada Yesus bukan penyembahan kepada makhluk, melainkan kepada firman Allah yang menjadi manusia. Jadi, apakah Paulus yang mengangkat Yesus jadi Tuhan? Tidak. Injil sudah bersaksi tentang identitas Yesus, dan Rasul Paulus meneruskan kesaksian apostolik yang sama dalam kesatuan gereja mula-mula. Di episode berikutnya, kita masuk isu yang sering jadi bukti pamungkas. Kristus disunat, kenapa Paulus menolak sunat? Nah sobat, kalau kamu mau mengikuti seri ini secara rapi, lanjutkan ke episode berikutnya. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada mereka yang kamu kasihi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.